Halo minasan, kembali lagi di channel My9. Kali ini aku bakalan kasih spoiler dari anime Saikyo no Shokugyo wa Yusha episode 8. Dan kalau kalian tidak suka spoiler bisa skip video ini. Ya, enjoy the video. Di awal episode cerita melanjutkan, Cloud yang langsung mengambil inisiatif serangan dengan mengaktifkan sebuah skill istimewa yang berasal dari kemampuannya yang bernama Grand Arm. Skill tersebut dikenal sebagai Diamond Break, sebuah serangan yang memiliki daya hancur luar biasa. Pemandangan ini benar-benar membuat suasana menjadi sangat mencekam. Hibiki yang berada di dekat sana hanya bisa terpaku dengan ekspresi wajah yang sangat terkejut melihat perubahan drastis ini melalui kemampuan penilaian unik yang dimilikinya. Hibiki menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan, bahwa status Cloud baru saja ditulis ulang sepenuhnya oleh sistem dunia. Kini, di dalam kolom statusnya, Cloud resmi terdaftar sebagai seorang hero. Hibiki sampai berkeringat dingin melihat kenyataan ini. Lalu Cloudy dengan sikap tenangnya sempat menoleh ke arah Hibiki dan bertanya apakah Hibiki baik-baik saja. Namun, di tengah percakapan singkat itu, Hibiki memberikan peringatan karena mendadak. Serigala putih raksasa tersebut ternyata sudah berada tepat di belakang Cloud dengan posisi siap menerkam, tanpa membuang waktu sedetik pun. Cloud melakukan gerakan bertahan yang sangat presisi, menghalau terkaman maut serigala tersebut dengan kekuatan fisiknya yang sudah meningkat berkali-kali lipat. Cloud tidak memberikan napas sedikit pun kepada musuhnya untuk membalas. Dengan gerakan yang sangat lincah, dia melancarkan pukulan beruntun yang sangat keras tepat ke arah wajah serigala putih tersebut. Hibiki yang menyaksikan aksi brutal namun sangat efektif tersebut hanya bisa bergumam dalam hati mengenai betapa hebatnya kekuatan sebenarnya dari seorang hero setelah memukul mundur musuhnya. Cloud segera bergerak cepat untuk mengamankan Hibiki dan Lilian yang sedang tidak sadarkan diri. Lalu Cloud nyuruh Hibiki tunggu sebentar karena akan mengakhiri pertarungannya. Hibiki pun sempat mencoba menawarkan sebuah senjata miliknya agar Cloud bisa bertarung lebih maksimal. Namun Cloud menolaknya dengan halus. Tiba-tiba Cloud mengangkat satu tangannya tinggi-tinggi ke arah langit. Seketika itu juga, cahaya menyilaukan dari berbagai elemen sihir mulai berkumpul dan terkondensasi di telapak tangannya. Hibiki terbelalak melihat fenomena itu. Dan ternyata, Cloudy sedang mengaktifkan sebuah skill unik dengan tingkat kelangkaan SSS yang sangat legendaris bernama Spirits Grand Blades. Ini adalah sebuah kemampuan yang hanya diberkati kepada mereka yang memang dianggap cukup layak oleh dunia untuk menjadi seorang pahlawan sejati. Selain skill ofensif ini, Cloud juga memiliki variasi kemampuan roh lainnya seperti Spirit Protective Membrane, Spirit's Protective Shield, dan Spirit's Pegasus. Skill Grand Blades ini memungkinkan penggunanya untuk menghasilkan bilah senjata. Apapun dari kekuatan roh yang ada di atmosfer sekitar pengguna, konon daya tahan dan kekuatan dari senjata yang dihasilkan melalui cara ini dikatakan sebagai yang terkuat di seluruh dunia. Dari gumpalan cahaya elemen tersebut, muncul sebuah tombak. Cloud kemudian memanggilnya Earth Empress, salah satu dari 4 kaisar roh agung, dan meminta untuk meminjamkan kekuatannya ke dalam senjata tersebut. Dan skill ini bernama Earth Empress Holy Blade, yang juga merupakan skill langka tingkat SSS yang sangat mematikan. Hibiki pun menyadari sebuah fakta krusial, bahwa menjadi seorang hero seperti Cloud bukan hanya berarti memiliki serangan terkuat, tapi dia juga dianugerahi skill untuk membuat senjata yang cukup tangguh untuk menahan beban kekuatannya sendiri yang sangat masif. Di tengah-tengah proses pemanggilan itu, muncul sosok roh wanita cantik berambut pirang panjang dengan gaun yang sangat elegan. Dia adalah sang Earth Empress sendiri dengan nada suara yang penuh kebanggaan. Sang kaisar roh menyatakan bahwa Cloud adalah hero terkuat dalam sejarah yang pernah memiliki berkat langsung darinya. Dia menantang Hibiki untuk melihat sendiri dengan mata kepalanya betapa hebatnya pahlawan pilihannya tersebut saat beraksi. Cloud kemudian mengambil posisi kuda-kuda untuk melakukan serangan pemungkas yang sangat menentukan. Dia mulai mengombinasikan beberapa skill pendukung sekaligus, yaitu Fluid Leg dan Fast Leg. Lalu Cloud melakukan Heavenly Leap, sebuah lompatan suci
yang membuatnya meluncur sangat tinggi dalam sekejap mata. Hibiki benar-benar terpana melihat Cloud melompat setinggi itu. Dari ketinggian yang luar biasa itu, Cloud mengunci pergerakan serigala putih di bawahnya menggunakan kombinasi skill intimidation dan threatening murderous. Poin tekanan haus darah ini begitu pekat dan besar hingga membuat musuhnya gemetar, ketakutan, dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun, seolah-olah terkunci oleh takdir kematian. Cloud benar-benar melepaskan seluruh potensi tempurnya dengan mengaktifkan Grand Arm Spear skill dan body control dalam kondisi fully unleashed atau dilepaskan sepenuhnya. Cloud juga menggunakan sihir alam tingkat tinggi bernama Pointing Gravity untuk menciptakan koneksi gravitasi antara tombaknya, dirinya sendiri, dan target agar serangannya tidak akan pernah meleset. Dia bersiap menghujamkan tombaknya dengan kekuatan penuh sambil mendeklarasikan bahwa dia akan mengembalikan monster itu ke alam asalnya. Cloud meluncur jatuh dari langit dengan kecepatan kilat dan melepaskan skill istimewa dari Art Empress, Holy Blade yang bernama Critical Pierce. Ledakan energi yang dihasilkan dari benturan itu sangat dahsyat dan spektakuler. Setelah ledakan dahsyat yang dihasilkan oleh serangan pamungkas Cloud, Hibiki sampai terlempar ke belakang akibat gelombang kejut yang luar biasa kuat itu. Hibiki pun berteriak, kaget karena tidak menyangka kekuatan serangan tersebut akan se-ekstrem itu. Hibiki pun sekarang paham. Inilah kekuatan penuh hero. Lalu sisa-sisa dari musuh mereka yang kini sudah tidak berdaya. Sebuah jendela status muncul di hadapan Hibiki, memberikan informasi detail mengenai kondisi lawan mereka yang kini telah menjadi mayat, dan statusnya kini hanyalah sebuah kepala yang sudah menjadi bangkai. Dalam catatan sistem tersebut, dijelaskan bahwa karena tubuhnya beracun, dagingnya sama sekali tidak bisa dimakan. Namun, kualitas batu sihir atau magical stone yang dimilikinya sangat luar biasa. Yang paling menyentuh adalah catatan penutup yang menyatakan bahwa jiwa yang selama ini tercampur secara paksa di dalam tubuh monster itu akhirnya telah berhasil dilepaskan. Hibiki hanya bisa merespons dengan ekspresi jijik sambil bergumam pelan melihat sisa-sisa monster yang mengerikan itu. Namun ia juga menyadari dengan pasti bahwa monster tersebut memang sudah benar-benar mati karena serangan telak Cloud. Hibiki lalu mulai menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa sepertinya yang selama ini mengendalikan monster serigala itu adalah jiwa Anastasia sendiri. Tiba-tiba, sebuah pemandangan spiritual yang aneh muncul di hadapan mata Hibiki. Sesosok bayangan transparan dari seorang gadis cantik berambut panjang yang diidentifikasi sebagai Anastasia. Mungku Sirwala sedang berpamitan. Roh gadis itu tersenyum lembut dan mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Hibiki. Ia merasa sangat lega karena berkat bantuan mereka. Kini ia tidak perlu lagi menumpuk dosa-dosa akibat perbuatan jahat yang dilakukan oleh monster tersebut. Lalu bayangan itu terus mengulang ucapan terima kasihnya sebelum akhirnya menghilang perlahan ke udara. Hibiki hanya bisa terpaku dengan wajah bingung, merasa ada sesuatu yang sangat aneh dari kejadian ini. Lalu Cloudji mendekati Hibiki dan bertanya dengan nada khawatir, apakah Hibiki baik-baik saja? Hibiki yang melihat kondisi fisik Cloud tampak sudah jauh lebih baik segera menyahut dengan gembira bahwa sepertinya kekuatan hero milik Cloud sudah kembali sepenuhnya. Namun Cloud tidak menanggapi pujian itu dengan ceria. Ia justru menunduk dan mengatakan bahwa ia tidak akan mengatakan hal seperti itu. Lalu sebuah notifikasi sistem kembali muncul di hadapan Hibiki, memberitahukan bahwa batas waktu 120 detik telah berakhir dan mode pencerahan dari mata murid level 2. Hibiki pun paham batas waktunya dan sadar tidak akan semudah itu. Lalu bayangan Earth Empress yang agung muncul kembali mengatakan pada Cloud kalau dirinya sudah melakukan yang terbaik. Sang Ratu Bumi memberikan pesan penyemangat untuk terus berjuang melawan nasib meskipun jalannya akan terasa sangat berat dan menyedihkan di masa depan. Lalu ia memanggil Cloud dengan sebutan anakku yang imut. Cloud yang ternyata bisa merasakan kehadiran entitas tersebut bergumam dengan penuh rasa hormat menyebut nama Earth Empress. Lalu Hibiki mengatakan merasa sangat terkejut dan tidak menyangka bahwa sosok yang berdiri di atas segala roh dan memiliki kekuatan sebesar itu ternyata adalah seorang gadis yang terlihat sangat imut. Kemudian memuji Hibiki dengan tulus, mengatakan bahwa apa yang dilakukan Cloud karena mampu membunuh serigala diamond perak hanya dengan satu serangan tunggal yang mematikan. Lalu tiba-tiba Cloud berlutut di hadapan Hibiki
dan memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekacauan yang terjadi. Cloud kemudian menjelaskan bahwa dialah orang yang paling bertanggung jawab atas masalah ini. Hibiki pun keheranan apa maksudnya Cloud. Lalu Cloud menjelaskan bahwa sosok Anastasia Feren yang jiwanya ada di dalam serigala itu sebenarnya adalah kawan lamanya. Saat ia masih aktif menjadi seorang hero, Anastasia ternyata menggunakan sihir jiwa tingkat tinggi untuk memasukkan sebagian dari jiwanya ke dalam tubuh monster agar ia bisa mengendalikan makhluk tersebut dari dalam. Dan Anastasia adalah orang yang mengkhianati Cloud dan memberikan kutukan mengerikan kepadanya. Hibiki pun bertanya, apa kalau mereka mengalahkannya kutukannya akan hilang? Cloud pun membalas tidak. Karena orang yang memberikan kutukan padanya secara teknis bukan Anastasia. Karena Anastasia sudah mati. Cloud merasa dirinya sangat ceroboh karena tidak menyangka bahwa bahkan setelah kematiannya pun kendali sihir Anastasia masih tetap berjalan dan aktif di dalam tubuh monster. Ia menduga alasan mengapa mereka diserang oleh serigala Diamond perak adalah karena si SSCC jiwa Anastasia itu memang sengaja mengincarnya untuk membalas dendam atau menyelesaikan urusan masa lalu. Cloud terus menyalahkan dirinya sendiri, menyatakan bahwa semua ini adalah kesalahannya dan ia siap menerima hukuman apapun yang ingin diberikan Hibiki kepadanya. Mendengar pengakuan yang penuh rasa bersalah itu, Hibiki justru merasa heran dan bingung. Ia bertanya dengan nada santai namun tegas, bagian mana dari cerita itu yang membuat kejadian ini menjadi kesalahan Cloud? Bagi Hibiki sudah sangat jelas bahwa ini adalah kesalahan Anastasia yang sejak awal memang berniat jahat untuk mengincar dan menyerang Cloud. Cloud pun membalas kalau dia tidak ada, maka kejadian ini tidak akan pernah terjadi. Hibiki langsung memotong argumen tersebut. Ia yakin bahwa tidak peduli bagaimanapun orang memikirkannya, yang salah tetaplah si penyerang, yaitu Anastasia. Hibiki bahkan menyuruh Cloud untuk bertanya kepada Lilian dan Vanette saat mereka bangun nanti. Karena ia yakin mereka pasti akan memberikan tanggapan yang sama dengannya. Hibiki terus berusaha menghibur Cloud agar tidak merasa bersalah lagi atas masalah ini. Ia mempertanyakan bagian mana dari diri Cloud yang dianggap salah. Padahal kenyataannya, Claudia adalah korban yang dikhianati, dikutuk, bahkan sampai anggota badannya dipotong-potong secara kejam. Hibiki dengan penuh keyakinan menyatakan sekali lagi bahwa Cloud sama sekali tidak bersalah. Cloud merasa sangat tersentuh, lalu Cloud kembali bersumpah dengan penuh semangat. Ia menyatakan dengan lantang bahwa dirinya, Cloud Abres, sekali lagi bersumpah untuk memberikan kesetiaan penuh dan akan selalu melindungi Hibiki sampai pemuda itu berhasil kembali ke dunia asalnya dengan selamat. Cloud bahkan menambahkan bahwa ia rela memberikan nyawanya demi sumpah tersebut. Meskipun itu berarti ia tidak bisa lagi berada di samping Hibiki. Namun reaksi Hibiki justru di luar dugaan. Ia menolak sumpah tersebut dengan ekspresi kaget. Hibiki menegaskan bahwa ia tidak mau menerima sumpah yang melibatkan kematian, karena ia ingin Cloud tetap hidup dan mereka bisa terus bertemu lagi di masa depan. Hibiki teringat akan percakapan serupa yang mereka lakukan pagi itu. Hibiki kemudian mengatakan sesuatu yang penting. Ia menyatakan bahwa dirinya sudah memutuskan sesuatu. Namun sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba lemas. Tampaknya penggunaan mode pencerahan yang terlalu lama benar-benar telah menguras seluruh energi fisik dan mentalnya hingga ke titik terendah. Hibiki merasa pandangannya mulai kabur dan ia menyadari bahwa levelnya saat ini memang belum cukup kuat untuk menahan beban dari skill tingkat tinggi tersebut. Dengan sisa tenaga yang ada, Hibiki bergumam bahwa sepertinya ia harus beristirahat sekarang. Cloud yang sigap segera menangkap tubuh Hibiki yang jatuh pingsan. Hibiki pun jatuh tertidur dan akan melanjutkan perkataannya saat bangun. Hibiki sempat mengucapkan selamat malam. Lalu Hibiki melihat bayangan Anastasia sekali lagi yang meminta maaf dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya dari penderitaan panjang. Ia juga meminta maaf pada Cloud dan memastikan mimpi buruknya akan berakhir hari ini dan akan tidur untuk sekarang sampai hari itu datang. Tapi Hibiki tidak yakin Cloud benar-benar bisa mendengar kata-katanya tadi, dan Hibiki pun benar-benar tertidur pulas. Sementara Cloud sangat panik. Scene beralih ke sosok dewa yang sedang berinteraksi. Tampak seorang wanita cantik dengan rambut hitam panjang yang dikenal sebagai dewa sihir dan dewa kegelapan sedang berdiri dengan ekspresi yang sangat kesal sambil berkacak pinggang
Mereka berdua sedang berhadapan dengan Dewa Agung. Dewa Sihir Chan tampak menghela napas panjang, merasa bahwa situasi yang baru saja terjadi benar-benar hampir saja menjadi bencana besar. Ia menegur Dewa Agung dengan nada bicara yang penuh penekanan, mengatakan bahwa semua kekacauan ini bermula karena pria itu menggunakan kekuatannya tanpa izin sama sekali akibat tindakan gegabah tersebut. Dewa Sihir Chan mengeluh bahwa dirinya sampai tidak bisa menggerakkan tubuhnya selama 2 bulan penuh, sebuah kondisi yang menurutnya sangat berbahaya bagi keseimbangan dunia. Suasana yang tadinya sedikit tegang berubah menjadi agak konyol ketika Dewa Agung justru tampil dengan gaya yang sangat nyentrik. Pria itu duduk di singgasananya dengan kondisi hampir telanjang, hanya mengenakan sehelai kain putih yang melilit pinggang dan bahunya. Dua Si Hyanggi melihat pemandangan itu langsung merasa jijik dan memanggilnya sebagai pria mesum, dan dia tidak akan tertarik pada tubuh orang tertua di dunia. Dewa kegelapan yang berada di sana pun tampak sangat malu sampai wajahnya memerah padam. Ia merasa sangat tertekan melihat kelakuan sang Dewa Agung. Lalu Dewa Agung malah tertawa dengan penuh percaya diri sambil memamerkan pos-pos binaragawan. Ia menyuruh Dewa Kegelapan Chan untuk tidak malu-malu dan melihat tubuhnya yang terlatih itu sepuasnya. Ia bahkan dengan tidak tahu malunya menantang Dewi kecil itu untuk mencoba menyentuh otot-ototnya. Kisah bareng 2. Sihir Chan akhirnya habis melihat tingkah narsis sang Dewa Agung. Tanpa peringatan, ia langsung memegang kepala pria itu. Dewa Agung langsung berteriak kesakitan. Dewa Agung akhirnya memohon ampun dan berjanji akan segera mengenakan pakaiannya kembali. Ia mengakui kesombongannya dan meminta agar penyiksaan itu segera dihentikan. Dewa Kegelapan Chan yang melihat kejadian itu hanya bisa terdiam. Dewa Agung sudah berpakaian lebih sopan. Ia kemudian mengalihkan pembicaraan kepada Dewa Kegelapan Chan. Ia bertanya apa sebenarnya tujuan Dewi kecil itu datang menemuinya. Dengan nada bicara yang sangat sopan dan penuh rasa bersalah, Dewa Kegelapan Chan mengungkapkan bahwa ia datang untuk meminta maaf secara resmi. Ia merasa bertanggung jawab atas kekacauan yang disebabkan oleh gadis besi atau Iron Maiden yang ia ciptakan sebelumnya, sehingga ia merasa perlu untuk sujud memohon ampunan. Dewa Agung yang pada dasarnya berhati lembut pun langsung memaafkannya, mengatakan bahwa Dewa Kegelapan tidak perlu merasa bersalah karena hal itu karena menurutnya itu salahnya. Dewa Sihir karena tidak bisa menahan diri. Lalu Dewa Sihir pun kembali menyiksaknya dan meminta ampun, serta mengakui itu salahnya sendiri. Dewa Agung pun meminta tolong Dewa Kegelapan. Namun, di balik wajah polosnya, Dewa Kegelapan Chan tiba-tiba menunjukkan sisi gelapnya. Ia tampak sangat menikmati pemandangan saat Dewa Agung disiksa oleh Dewa Sihir tadi. Dengan ekspresi yang tampak sangat terangsang dan penuh nafsu sebagai seorang maniak penyiksaan, ia bergumam dalam hati bahwa mungkin ia harus menciptakan alat penghancur atau penyiksaan yang jauh lebih hebat lagi untuk proyek selanjutnya. Dewa Agung yang menyadari tatapan aneh itu langsung merasa merinding, menyadari bahwa di tempat ini ia benar-benar tidak memiliki sekutu yang normal. Lalu Dewa Sihir nyuruh Dewa Kegelapan, jangan khawatir karena itu bukan salahnya. Dia pun paham. Lalu sebelum pergi, Dewa Sihir bertanya apakah sudah ada keputusan mengenai siapa yang akan menjadi Raja Iblis yang baru. Dewa Kegelapan menjawab dengan santai bahwa hal itu masih belum diputuskan. Dewa Sihir pun paham, karena ini juga baru 1 tahun berlalu sejak sang Hero Earth Empress berhasil mengalahkan Raja Iblis terakhir. Jadi tidak perlu terburu-buru dalam memilih penggantinya. Hanya saja akan lebih mudah bagi mereka jika mereka memiliki pemuja mereka. Karena supaya pengelolaan dunia sebenarnya bisa berjalan lebih lancar. Lalu di sini jelasan tugas, kalau 4 hero adalah tugas Dewa Agung, 7 Sage adalah Dewa Sihir, dan Dewa Kegelapan akan bertanggung jawab atas 8 Raja Iblis. Kalau Dewa Sihir mengingat usianya Dewa Kegelapan yang baru 17 tahun. Sejak ia lahir ke dunia dewa, ia merasa tugas memilih Raja Iblis ini akan menjadi tantangan yang sangat berat, namun ia yakin Dewa Kegelapan akan melakukan yang terbaik. Dewa Kegelapan paham dan berterima kasih atas saran tersebut. Setelah Dewa Kegelapan pamit untuk pergi, Dewa Sihir lupa melepaskan cengkramannya. Dewa Agung pun mengatakan harusnya Dewa Sihir menghormati atasannya. Dewa Sihir membalas dia akan begitu kalau memang pantas. Meski begitu, Dewa Agung tetap mengucapkan terima kasih atas bantuan Dewi tersebut, terutama karena telah memberikan skill Magical Beast, Summoning, dan Medical God Staff yang diberikan oleh Dewa Obat, dan Dewa Agung benar-benar terbantu. Dewa Sihir kemudian mengatakan
kalau Dewa Agung tidak perlu mengkhawatirkan itu, karena Dewa Sihir juga merasa tidak enak jika Hibiki harus mati hanya karena hukuman yang ia berikan. Dewa Agung nanya, apakah Dewa Sihir merasa senang karena anak itu tidak mati? Dan Dewa Sihir tahu manusia mati setiap hari. Tapi dia tetap merasa tidak enak pada Hibiki dan merasa heran pada dirinya sendiri. Mengapa ia bisa dengan mudah memberikan skill langka kepada anak yang menurutnya sangat lemah itu? Dan Dewa Sihir, ia merasa pernah melihat Hibiki, lalu ia bertanya kepada Dewa Agung, apakah pria itu pernah bertemu dengan Hibiki sebelumnya? Karena Dewa Sihir merasa familiar dengan Hibiki, Dewa Agung menjawab bahwa ia tidak yakin dan hanya menolongnya karena Hibiki berasal dari dunia lain dan sangat lemah. Lalu Dewa Agung juga menitipkan pesan terima kasih kepada Dewa Obat-chan melalui Dewa Sihir. Karena Dewi Obat tersebut sangat tertutup dan tidak pernah mau datang berkunjung secara langsung, Dewa Sihir langsung pergi dan mengatakan akan menyampaikannya, lalu memberikan peringatan keras. Ia menyuruh Dewa Agung untuk berhenti menatap dada Dewa Obat dengan tatapan mesum jika ia ingin Dewi itu mau datang berkunjung. Karena itu membuat Dewa Obat terganggu. Dewa Agung pun langsung kaget mengatakan bahwa hal itu mustahil dilakukan karena tubuh Dewa Obat sangat menakjubkan. Sangat berbeda jauh dengan Dewa Sihir yang menurutnya memiliki dada yang sangat datar. Akibat perkataan jujurnya yang sangat menghina itu, Dewa Agung pun langsung memukul keras. Setelah itu, Dewa Agung hanya bisa mengeluh betapa kejamnya Dewa Sihir. Ia kemudian mulai merenungkan nasib Hibiki sekali lagi. Ia sudah bisa menebak kemana arah perjalanan anak itu selanjutnya. Namun ia merasa Hibiki saat ini masih terlalu lemah untuk sekarang. Ia berpikir bahwa akan sangat bagus jika ia bisa memberikan beberapa skill tambahan yang benar-benar berguna dalam pertarungan. Dewa Agung merasa bahwa memberikan skill panah roh saja tidak akan cukup bagi Hibiki yang memang tidak memiliki bakat bertarung. Lalu, Sang Dewa Agung kemudian memecahkan sebuah bola cahaya di tangannya dan melepaskan energi sucinya ke arah dunia Hibiki. Ia bergumam bahwa hanya untuk saat ini, ia akan mewarnai keberadaan Hibiki dengan kekuatannya sendiri dan dengan kekuatan master sementara Hibiki. Ia melepaskan sebagian kekuatannya untuk merasuk ke dalam tubuh Hibiki. Dengan ini, Sang Dewa Agung berharap sela-sela antar dunia yang selama ini mengancam keseimbangan seharusnya sudah bisa diminimalkan. Di tempat lain, Dewa Sihir terlihat. Ekspresi wajahnya berubah menjadi penuh tanda tanya. Seolah-olah ia merasakan ada sesuatu yang berubah secara drastis dalam aliran energi dunia. Dan Dewa Agung TU, Dewa Sihir memang sudah menyadari perbuatannya. Dan meskipun begitu, Dewa Agung masih membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menjaga Hibiki tetap hidup dan berharap tidak akan ada petaka lagi yang terjadi. Dewa Agung pun mengatakan, meskipun sebenarnya ia sama sekali tidak ingin Hibiki datang ke dunia ini dan memiliki kehidupan yang jauh lebih menyenangkan di sisi lain. Tapi takdir adalah sesuatu yang tidak akan berjalan sesuai seperti apa yang diinginan. Ia bertanya-tanya apakah dirinya benar-benar layak disebut sebagai Dewa Agung yang berdiri di atas semua dua-dua lainnya dan bertugas memandu nasib seluruh dunia dan bertanya-tanya sebenarnya dia bagian dari mananya karena tidak ada yang berjalan sesuai kehendaknya. Lalu Shin beralih memperlihatkan tabel Hibiki yang mengatakan kalau tutorial ini akan segera berakhir dan ini menjadi perpisahan. Setelah Hibiki menyelesaikan misi berikutnya dan walaupun ini sedih, sistem mengucapkan selamat dan nyuruh teruslah melakukan yang terbaik. Dan terlihat di tabel semua skill Hibiki meningkat semua dan Hibiki mulai tersadar.